apa itu estimasi? Jadi gini, sebelum UTS kita belajar statistika deskriptif, ya. Bagaimana kita mengolah dan menyajikan data sedemikian rupa supaya datanya menjadi informatif. Itu adalah statistik deskriptif, ya. Nah, kemudian setelah UTS kita akan berbicara yang namanya statistika inference. Statistika inference ini adalah kenapa namanya inference? Menginfer itu kita melakukan penarikan kesimpulan dari yang kecil untuk yang besar. Jadi di awal saya cerita bahwa sensus itu tidak selalu bisa dilakukan. Sehingga alternatifnya adalah kita melakukan sampling. Ya. Jadi kita tidak melakukan penelitian dari keseluruhan unit yang ada di dalam populasi, tapi kita hanya mengambil sampel dari populasi tersebut, kemudian dari sampel tersebut kita ukur, lalu dari sampel itu kita simpulkan untuk populasi. Jadi kita melakukan generalisasi untuk populasi dari sampel yang kecil tadi. Ya, nah sehingga kalau kita mau melakukan kesimpulan, melakukan penarikan kesimpulan dari sampel untuk populasi, itu kita bicaranya statistika inference. Ya, nah kalau kita bicara statistika inference, kita melakukan apa? Yang pertama, kalau kita bicara statistika inference, kita selalu berhubungan dengan segala sesuatu yang sifatnya uncertain atau tidak pasti. Sehingga kalau kita menjawab statistika deskriptif itu pasti gitu. Memang dari situ gitu. Kita tidak mengambil dari yang lain. Ya, tapi kalau kita bicara statistika inference, itu kita menginfer, mengeneralisir, maka kita berhubungan dengan segala sesuatu yang sifatnya tidak pasti, maka jawabannya kita selalu menggunakan kemungkinan atau probabilitas. Seperti yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, ya, ada teori peluang, kemudian kita bicara 3 distribusi yang sudah kita pelajari juga, ya. Nah, di statistika inference ini kita akan menggunakan distribusi peluang tersebut. Gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari itu adalah estimasi. Jadi tahapan-tahapan melakukan inferensi atau melakukan statistika inference itu yang pertama kita harus melakukan estimasi, ya. Estimasi itu kita bahasa Indonesianya menaksir gitu ya, melakukan penaksiran, ya. Nah, misal gini, di dalam sampel itu kita belajar misalnya menghitung rata-rata. Di dalam sampel rata-rata itu kita menyebutnya sebagai X bar. Ya, ini saya coba share screen sebentar. Ya, nah, jadi kalau kita dari sampel itu kita punya yang namanya X bar atau rata-rata. Ini untuk sampel, ya, ini di dalam sampel. Kemudian kita punya populasi. Nah, kalau di dalam sampel ini rata-rata itu simbolnya X bar, tapi kalau di dalam populasi simbolnya adalah mu. Ini rata-rata sama. Ya, kemudian misalnya ada proporsi. Proporsi atau peluang kita menyebutnya P gitu ya kalau di sampel, tapi kalau misalnya di sini kita menyebutnya dengan simbolnya adalah Pi. Gitu ya, ini adalah proporsi. Kemudian kalau di sampel itu kita punya standar deviasi S ya, kalau di populasi ini adalah sigma gitu ya. Hitungnya sama ya. Maksudnya sama, yang kita ukur sama. Hanya ini ngambil dari sampel, yang ini ngambil dari populasi. Artinya ini semua diukur, kalau ini hanya sebagian. Ya. Nah, karena tadi saya cerita bahwa di dalam statistika inference itu kita harus menyimpulkan dari sampel untuk populasi. Nah, sehingga
kita harus bisa mengestimasi kalau X-nya diketahui, mu-nya gitu ya. Nah, untuk menaksir mu itu ditaksir oleh X bar. Untuk menaksir proporsi atau pi ini ditaksir oleh P atau diestimasi oleh P. Nah, untuk sigma ini ditaksir oleh S. Gitu ya. Jadi X bar, P, dan S ini dikatakan sebagai estimator. Karena dia nanti yang mengestimasi nilai-nilai yang ada di dalam populasi. Gitu ya. Nah, ini estimator, ini yang diestimasinya. Ini yang ditaksirnya. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Kalau dia dikatakan sebagai penaksir yang baik, itu ada 3 syarat. Yang pertama itu adalah dia harus unbiased. Ya, syaratnya tidak boleh bias. Bias itu apa? Bias itu artinya tepat target. Ya, bias itu tepat target. Jadi nggak boleh melenceng. Anda mungkin waktu SMP pernah belajar yang namanya pembiasan gitu ya. Kalau Anda masukkan tongkat ke dalam air, itu akan belok gitu. Nah, bias itu belok. Dan dia lurus kan sebenarnya ya, tapi kelihatannya belok gitu. Begitu masuk air si tongkatnya jadi belok. Itu namanya bias. Pembiasan. Ya. Nah, di dalam teori estimasi, kalau kita melakukan estimasi itu nggak boleh bias. Jadi harus tepat target. Jadi kalau Anda mungkin yang suka belajar nggak ada shape ya. Yang suka belajar yang suka main dart gitu ya. Bisa nggak di dalamnya ada lagi. Nah, yang suka belajar yang suka main dart gitu ya. Kok nggak mau ya? Bentar ya. Kurang gede ya. Nah, ya, kalau Anda yang suka yang main dart itu kan nah, sana sih. Bentar. Udah kecil banget ya. Oke ya, saya bikin yang besar. Nggak mau ya. Udah segini aja. Anda kalau belajar dart gitu kan ada lingkaran-lingkarannya nih ya. Kalau diperbanyak nanti ada lingkaran lagi. Nah, ini yang lingkaran paling kecil ini adalah target. Lingkaran yang paling kecil ini adalah target. Jadi kalau Anda main dart, Anda lempar gitu ya, si pinnya itu Anda harus mengenai ini. Harus mengenai ini. Nah, ini adalah target. Ya, harus kena target gitu. Jadi unbiased itu harus kena target. Jadi nggak boleh nih misalnya di pinggir-pinggirnya gitu. Jadi harus pas di sini. Itu ya, itu adalah unbiased. Tidak boleh bias. Jadi tidak boleh bias itu apa namanya? Jadi nggak boleh menceng gitu ya. Jadi harus pas sasaran. Gitu. Oke, nah kemudian yang kedua syaratnya itu adalah efisien. Syaratnya adalah efisien. Ya, efisien itu gimana? Jadi pada saat kita melakukan estimasi, semakin kecil simpangan bakunya, maka estimatornya semakin efisien. Gitu ya. Jadi semakin standar deviasinya kecil, maka
dia dikatakan efisien. Gitu ya. Jadi nanti pada saat kita mau mengestimasi itu biasanya kita akan mengambil standar deviasi yang paling kecil. Gitu. Dari beberapa sampel yang ada nih, aku mau ngambil yang mana nih sampelnya misalnya untuk dilakukan estimasi. Maka kita akan mengambil sampel yang dengan standar deviasi yang paling kecil. Gitu ya. Nah, yang ketiga itu syaratnya harus konsisten. Konsisten itu gimana? Jadi konsisten di sini adalah tentunya pada saat kita mengestimasi semakin besar jumlah sampelnya, maka dia akan semakin baik nanti pada saat mengestimasi. Ya, tapi walaupun misalnya dari beberapa sampel yang kita ambil, ya kita perbesar si jumlah sampelnya gitu ya, karena semakin banyak jumlah sampelnya maka dia akan semakin akurat gitu untuk melakukan estimasi ya. Nah, tetapi walaupun kita besarkan nilai banyaknya sampelnya, itu tidak merubah standar deviasinya. Jadi standar deviasinya tetap konsisten. Tadi kan kita milih yang kecil nih. Kemudian kita enlarge jumlah sampelnya, kita perbesar. Nah, si standar deviasinya itu tidak membesar, artinya hampir sama gitu ya. Jadi standar deviasinya sama pada saat kita memperbesar jumlah sampelnya. Gitu ya. Jadi tadi syarat kita melakukan estimasi itu adalah tidak boleh bias, dia harus efisien dan juga dia harus konsisten. Ya, ini adalah syarat dikatakan sebagai estimator yang baik. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan estimasi? Itu ada dua cara. Yang pertama itu kita punya yang namanya poin estimator. Ya, kita punya yang namanya poin estimator. Gitu ya. Nah, poin estimator ini kita melakukan estimasi hanya satu titik. Jadi kalau misalnya gini, di dalam sampel rata-ratanya atau X-bar-nya itu adalah 10, maka populasinya juga nilainya harus sama, harus 10. Boleh nggak sih 10,2? Nggak boleh. Gitu ya, harus 10. Karena apa? Syaratnya tadi dikatakan sebagai estimator yang baik, dia unbiased. Nggak boleh menceng sedikit pun. Jadi kalau misalnya X-bar-nya 10, maka populasinya juga harus 10. Nggak boleh lewat, nggak boleh kurang. Gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau saya lempar data di sini, ya, mungkin nggak sih karena ini kena target sini? Ya, mungkin. Tapi peluangnya kecil. Ya, kecuali yang udah mahir banget gitu ya. Bisa di sini. Tapi kan paling biasanya kita kena sasaran nih, yang lingkaran-lingkaran di luarnya ini namanya sasaran. Jadi bisa jadi kita nggak kena di sini, nggak kena target. Kita bisanya kena di sasaran. Gitu ya. Nah, ini bias. Karena tadi syaratnya bias. Nggak boleh bias. Jadi harus pas di sini. Jadi kalau Anda lempar dart karena menyalahi syarat tadi sebagai estimator yang baik. Jadi harus pas kena di sini. Mungkin nggak sih kena banget, tepat banget mungkin gitu ya. Tapi peluangnya sangat kecil gitu ya. Sehingga ini yang namanya poin estimator pada saat kita melakukan estimasi ini jarang dilakukan karena tadi peluang untuk kena bidikan yang betul-betulnya itu peluangnya sangat kecil gitu ya. Nah, sehingga kita melakukan estimasi dengan yang namanya confidence interval. Gitu ya. Nah, jadi kita nggak satu titik nih, tapi kita enlarge gitu ya. Jadi ada kurangnya berapa sih? Lebihnya berapa sih? Boleh gitu ya. Misalnya tadi sampelnya 10, maka populasinya ya 10 kurang dikit, 10 lebih dikit, boleh. Jadi
misalnya ini nih, oke lah, seginilah di lingkaran yang kedua boleh lah gitu ya. Jadi keluar sedikit boleh gitu. Jadi, tapi ada range-nya gitu. Keluar sedikitnya berapa, keluar banyaknya berapa gitu ya. Nah, ini kita menyebutnya sebagai confidence interval. Jadi kita melakukan estimasinya menggunakan confidence interval ya. Nah, untuk melakukan confidence interval, kita coba menaksir dulu rata-rata. Ya, ini rata-rata. Cara menaksir rata-rata itu gimana? Ini ada rumusnya di sini. Sebentar ya. Ada nggak ya di sini? Nah, ini. Ini proporsi. Sebentar. Untuk proporsi saya. Oke, Jamboard aja ya. Jadi gini. Mu yang mau kita taksir itu kan mu. Ya. Kurangnya berapa, lebihnya berapa. Mu ini karena taksiran maka harus kita kasih topi. Ya, karena taksiran jadi kita kasih topi. Artinya mu ini bukan nilai sesungguhnya, tapi mu hasil dari estimasi. Gitu ya. Nah, mu ini ditaksirnya oleh X bar. Jadi di sini ada X bar, di sana X bar. Ya, ini kurangnya berapa, ini lebihnya berapa. Itu ya. Nah, ini adalah nanti pakai Z. Z itu adalah angka baku. Z ya. Z apa? Apa ya? Z alfa per 2. Sini juga Z alfa per 2. Ini alfa ya maksudnya ya. Udah sebentar. Gitu ya. Ini Z alfa per 2, ini Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Sorry, sebentar. Ini sigma per akar N. Gitu ya. Jadi pada saat kita mau mengestimasi mu itu tergantung dari Z alfa per 2. Z alfa per 2 itu angka baku. Ya, kenapa alfanya dibagi 2? Alfa itu adalah taraf signifikansi, taraf kepercayaan. Jadi sebetulnya seberapa besar kita percaya dengan ini, misalnya saya kasih 95%. Artinya 95% itu artinya bahwa hanya ada 5% kemungkinan kita melakukan kesalahan. Itu ya, resiko kita melakukan kesalahan itu adalah sebesar 5%, sebesar alfa. Itu ya, itu namanya adalah taraf signifikansi. Nah, kemudian juga tergantung dari sigma. Sigma ini adalah standar deviasi. Ya, dibagi banyaknya sampel. Gitu ya. Jadi ini adalah rumus untuk
confidence interval. Ini bagaimana kalau large sample dan standar deviasi populasi diketahui. Ya, kok sampel? Large sample dan standar deviasi populasinya diketahui ya. Jadi ininya diketahui, sigmanya diketahui, gitu. Ya ini untuk large sample. Large sample itu berapa? Large sample itu kalau kita bicara n-nya lebih besar dari 30, gitu ya. Ini rule of thumb. Jadi dikatakan dia large sample itu kalau dikatakan large sample itu kalau lebih dari 30 n-nya, ya, dan sigmanya diketahui. Nah, kalau misalnya sigmanya nggak diketahui, tapi large sample pakai apa? Kita nggak pakai Z, kita pakai T. Itu ya, jadi rumus ini diganti menjadi alfa per 2 dikali S, karena sigmanya nggak dikali S per akar N. Gitu ya. Nah, ini mu, kasih topi. Kemudian X bar ditambah, ini harusnya ada degree of freedom ya. Ini kan sama ya. Sebelah kanan aja saya tulis ya. Tambah T alfa per 2 gitu ya, koma DF dikali S dibagi akar N. Gitu ya. Jadi kalau dia small sample atau standar deviasi tidak diketahui, maka kita nggak bisa distribusi normal. Kita menggunakan distribusi student paket. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan untuk melakukan estimasi. Ya, nah misalnya contoh gini. Di kelas A, ya, di kelas A itu ada 40 orang. Jadi N-nya 40. Dari 40 ini saya ambil misalnya ingin melihat IPK gitu ya. Ternyata rata-rata IPK-nya ini adalah kemarin 2,78 bisa. Ya. Nah, ini saya ambil dari sampel. Jadi ini X bar. Ini adalah 2,78. Kemarin mu-nya itu adalah standar deviasinya adalah kemarin adalah 0,8. Gitu ya. Nah, kalau dari data ini dengan taraf signifikansi misalnya 95%, gitu ya. Nah, kalau taraf signifikansinya 95%, maka alfanya adalah 5%, ya. 5% atau 0,05. Gitu ya. Nah, ini alfanya kita bagi 2. Jadi alfa per 2 itu sama dengan 0,05 dibagi 2. Jadi ini adalah 0,025. Gitu ya. Jadi alfa per 2-nya adalah 0,025. Ya, nah
Karena N-nya adalah 40 dan standar deviasinya adalah 0,8 diketahui, maka kita pakai rumus yang Z. Ya, kita pakai rumus yang ini. Gitu ya. Nah, berapa confidence intervalnya? Kita lihat. Ya. Nah, ini Z alfa per 2. Yang ini ya, Z alfa per 2-nya gimana? Nah, kita lihat, kita gambar. Nah, karena dibagi 2, jadi ini kiri kanan. Gitu ya. Nah, yang saya kasih merah, ini, dan ini luas daerahnya adalah sebesar 0,025. Gitu ya. Kalau ini 0,025, ini distribusi normal ya. Ini 0, normal baku. Ini 0. Jadi kalau ini luas daerahnya 0,025 nih yang saya arsir ya. Yang saya arsir merah. Ini luas daerahnya adalah 0,05. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari, aduh saya nggak save ya. Sebentar. Oke ya. Nah, ini kan yang di sini ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan kita ngambilnya yang di sini ya. Kalau yang di sebelahnya 0,05, kalau ini 0,05, ini berapa? Nah, luas daerah yang saya kasih warna kuning, ini, ya, ini adalah 0,5 dikurangi 0,025. Ini berapa hasilnya? 0,475. Betul? Gitu ya. Jadi luas daerah yang ini adalah 0,475. Kita lihat tadi di gambar. Nah, 0,475. 0,475. Nah, ini ketemu. Ya. 0,475 yang saya highlight, ini ketemu nih, kan ruas daerahnya. 0,475 itu di mana? Di 1,9 ke atas kan 6. Ya, jadi Z-nya adalah ini 1,96. Ya, di sini minus 1,96. Jadi Z-nya adalah 1,96. Ya, sehingga nah X-bar-nya adalah 2,78. Jadi 2,78 Z-nya adalah 1,96. Sigmanya berapa? 0,8. Dibagi akar N, N-nya 40. Jadi dibagi akar 40. Ya, oke. Itu ya. Kemudian ini lebih kecil.
dari mu topi ya, ditopiin ya. Sorry banget ya, jelek banget tuh. Itu ya. Jadi ini 2,78 ditambah 1,96 dikali 0,8 dibagi akar 40. Gitu ya. Silakan Anda hitung hasilnya berapa. Oke, pakai apa? Pakai Excel. Hitungnya atau mau pakai kalkulator. Tadi ada 2,78, kemudian ada tadi 1,96, kemudian 0,8, gitu ya. Kemudian akar N. Akar itu apa ya, square root ya akar tuh. Jadi 40 pangkat 0,2 ya, biar gampang lagi. 0,5 pangkat setengah kan ya. Oke. Gitu ya. Nah, tadi rumusnya gimana? Ini dikurangi ini dikali ini dibagi ini. Gitu ya. Oke. Hasilnya adalah 2,53. Ya. Yang kedua, kok nggak mau? Ctrl C, Ctrl V. Ini. Ulangi aja lah ya. Yang kedua dijumlah ya. Jadi ini ditambah 1,96 dikali 0,8 dibagi ini. Oke, ya. Jadi ini adalah 3, ini. Sorry. Jadi ini adalah itu ya. New topi satu lagi gitu ya. Nah, jadi confidence intervalnya yang boleh itu antara 2,53 sampai 3,03 gitu ya. Jadi ini adalah confidence interval untuk kasus yang ini. Ya, ini confidence interval kalau kita mau mencari mengestimasi rata-rata. Ya, ini menggunakan rumus yang ini. Yang pertama menggunakan Z karena apa? Karena M-nya 40 dan standar deviasinya diketahui. Gitu ya. Nah, sekarang misalnya
Kita contohkan untuk yang apa namanya, standar deviasinya tidak diketahui atau datanya sedikit. Gitu ya, misal saya punya data misalnya masih IPK misalnya ya, tapi datanya itu hanya berapa ya? Hanya 20 orang lah misal ya, hanya 20 orang. Jadi misalnya IPK-nya adalah 3,8, 2,75, 2,76, 1,98 misalnya, ini random aja ya, 3,2, 3,8, 3,5 misal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 aja lah misalnya ya, biar cepet ya. 2,9 misalnya ya, 3,1. Ada berapa? Anak-anak masih dengan saya kan? Halo? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Kalau ini langsung interupsi aja ya. Nah, ini kita dapat IPK misalnya, ini saya hanya ngambil M-nya sama dengan 10 ya. N sama dengan 10. Nah, karena sedikit kita nggak bisa pakai Z ya, ini akan belajar kita menggunakan distribusi student. Ya, nah kita lihat dulu rata-ratanya. Ini average-nya berapa. Kemudian ini average ya, X-bar-nya ya. Kemudian S-nya berapa? S itu adalah standar deviasi. Ya, kita lihat. Di sini standar deviasi. Oke ya, standar deviasinya adalah ini. Jadi setelah Anda hitung rata-ratanya S-nya ini. Ya. Nah, tadi kita menggunakan rumus yang ini. Ya, untuk untuk menghitungnya. Jadi tadi M-nya 10, M-nya 10, S-nya berapa, itu ada ya di bawah ya. Dengan misalnya alfanya berapa nih? Alfanya misalnya masih 95 ya. Jadi alfanya adalah 0,05 gitu ya. Jadi alfa per 2-nya, 2-nya jelek banget ya. Bentar. Ini sama dengan 0,025 gitu ya. Nah, kita nggak gambar distribusi Z-nya karena kita pakai distribusi student. Jadi kita harus cari tabel distribusi student. Ya. Student distribution. Table. Nah, oke, ya, nih. Tadi distribusi student itu nah, DF. DF ini adalah degree of freedom. Ya, DF itu adalah degree of freedom. Nilainya adalah N-1. Ya, jadi DF itu adalah degree of freedom, derajat kebebasan. Nilainya adalah N-1. N itu banyaknya sampel.
Jadi kalau contoh yang tadi, ini kan N-nya 10, berarti DF-nya adalah 10 min 1, DF-nya adalah 9. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Sorry, kita ke tabel. Nah, kita lihat. Degree of freedom-nya adalah 9. Ini degree of freedom ya, 9. Kita lihat di 9. Ya. Nah, kemudian tadi alfanya berapa? Alfanya adalah 0,025. Berarti yang ini. Alfanya adalah 0,025. Ya. Oke. Ininya 9. Jadi hasilnya adalah ini. 2,262. Ya. Jadi 2, di sini aja ya. Jadi tadi T-nya tadi lengkapnya aja ya, T alfa per 2, DF gitu ya. Ini adalah hasilnya berapa tadi? Dua koma 262. Gitu ya. Nah, sehingga nih berapa rumusnya nih? Jadi ini adalah X bar gitu ya. X bar dikurangi tadi T dikali S dibagi akar N. Akar N yang belum ya. Sini aja lah ya langsung ya. Dibagi 0, tadi berapa? N-nya 10 ya. 10 pangkat 0,5. Gitu ya. Oke. What? Oke. Betul ya. Rata-rata dikali, dikurangi ini. Oke. Ya, nah. Yang satunya lagi adalah tambah. Ganti tambahnya. Ya, nah. Gede banget, nggak salah ini. Kan rata-ratanya 3,17. Nggak mungkin ini salah. Juga salah kayaknya. Bentar ya. Tadi ini tuh harusnya rata-rata dikurangi T dikali S dibagi akar 10. Betul ya? Jauh banget ya. Betul nggak anak-anak? Gede banget ya. Ditambah S ini dikali S dibagi 10.
Oke, ya, gede banget ya. Ini mungkin datanya sangat tidak bagus gitu ya, sehingga ininya gede banget gitu. Harusnya nggak sebesar itu sih. Coba kita lihat sebentar. Betul ya, T alfa per 2, S bagi akar N. T alfa per 2, ini kita lihat lagi T-nya. Betul ya, ini degree of freedom-nya 9, ini adalah 2,2. Ini udah betul sih. Ya, oke. Ya. Ya, hasilnya begitu ya. Cuman memang ini gede banget gitu. Agak aneh gitu datanya ya. Jadi segini gitu. Oke, nah ini adalah cara bagaimana Anda melakukan estimasi untuk estimasi untuk rata-rata. Ya. Nah, ini tadi ada yang menggunakan rumus Z. Yang ini. Ada yang menggunakan rumus distribusi student. Gitu ya. Nah, ini kalau Anda melakukan estimasi untuk rata-rata. Nah, kalau proporsi gimana? Sama ya, sebentar. Oke, ya. Nah, kalau untuk proporsi gimana? Ini saya buang aja ya. Oke. Nah, kalau uji proporsi gimana? Uji proporsi itu kita mau menguji pi. Diestimasi oleh P. Jadi P minus, ini mah ada rumusnya. Sebentar. Nah, ini ya. Ini anak-anak ya, rumusnya yang ini. Rumusnya yang ini. Ini plus minus artinya kiri minus, kanan plus, ya. Nah, yang ditesnya adalah nanti pi topi. Jadi ini Z alfa per 2 diakarkan P topi dikali 1 min P topi dibagi N. Gitu ya, per N. Jadi ini Z alfa per 2 akar P dikali 1 min P dibagi N. Ya, ini adalah rumusnya. Jadi kalau mau ditulis lagi di sini, P minus Z alfa per 2 gitu ya, dikali ya tadi mana? Akar P dikali 1 min P bagi N. Gitu ya. Nah, nanti ini untuk yang diestimasinya adalah pi ya, topi. Nah, gitu ya. Ini P
ditambah Z alfa per 2. Itu ya, dikali P dikali 1 minus P per N. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kalau Anda mau melakukan estimasi untuk proporsi. Ya. Nah, kalau untuk rata-rata tadi kita punya 2 rumus ya, tapi kalau untuk proporsi ini hanya bisa didekati oleh distribusi normal, jadi nggak bisa didekati oleh distribusi student. Ya, nah contohnya misalnya gimana? Kalau misalnya saya punya kecap nih ya, saya memproduksi kecap dari misalnya ada 30 kecap lah ya. Ada 30 kecap sampelnya. Kemudian di sini aja ya. Didapat misalnya jangan kecap ya, contohnya apa ya. Misalnya gini, misalnya Hana nih, Hana mau merilis album baru gitu ya nih. Hana ini mau merilis album baru, misalnya dari ada 200 yang datang. Ya, dari 200 yang datang, misalnya ada yang bilang bahwa berapa ya? Misalnya yang mau belinya itu ada sekitar 60 gitu ya. Jadi ada 60 orang yang mau beli albumnya, gitu ya. Jadi karena mau merilis album baru dari 200 peserta yang datang, itu ada 60 yang bersedia membeli albumnya, gitu ya. Nah, dengan misalnya taraf signifikansi berapa ya, 98% gitu ya. Misal, sehingga kalau 98% ini alfanya adalah 2%. Gitu ya, ini sama dengan 0,02. Ya, jadi kalau kita bagi 2 alfanya, alfa per 2. Ini sama dengan 0,01 ya, karena alfanya dibagi 2. Nah, buatkan confidence intervalnya. P-nya, P itu adalah X per N. Ya, jadi P itu adalah X per N. Jadi tadi P-nya adalah dari berapa tadi? 60 ya. Berarti 60 per 200. 60 dibagi 200. Ya, 0,3 yang mau beli. 1 min P. 1 min P-nya berapa? 1 min P ini adalah 1 dikurangi ini. Sorry. Satu minus 0,3. Ya, 0,71 min P-nya. N-nya tadi berapa? 200. Gitu ya. Nah, kita lihat sekarang distribusi normalnya. Ini 0,01.
Ini kiri kanan sama ya. Ini adalah 0,01. Kalau ini 0,01 berarti yang ini adalah yang ini, yang saya arsir kuning. Ini adalah 0,5 dikurangi 0,01. Jadi berapa? Nol koma lima dikurangi 0,01 sama dengan 0,49. Betul? Ya, 0,49. Kita lihat di tabel. 0, berapa tadi? 0,49. 0,49 kita lihat mana ini 0,49 ini yang paling mendekati ya. Nah ini adalah 2,33 ya, 2,33. Jadi Z alfa per 2-nya adalah Z-nya adalah 2,33. Ya, nah sehingga kita tadi lihat rumusnya. Ya, rumusnya adalah P-nya berapa tadi? P-nya adalah 0,3. Dikurangi Z-nya tadi berapa? 2,33 dikali akar 0,3 dikali 0,7 itu ya, dibagi N. N-nya adalah 200. Kita mau mengukur proporsi. Ya, oke. Ini adalah 0,3 ditambah 2,33 kali 0,3 kali 0,7 dibagi 200. Gitu ya, nah, kita pakai Excel. Jadi 0, ini dikurangi ini dikali betul ya, ini dikali ini dibagi ini pangkat
0,5. Oke, 0,22 ya. Nah, yang satunya lagi ini harusnya dipakai. Oke ya. Ini tinggal diganti plus. Itu ya, hasilnya adalah jauh banget ya. 0, nggak salah ini teh. Takut salah ya. Tadi benar ini 0 segini ya. Saya buang dolarnya. Yang salah, bentar ya. Nah. Gitu ya hasilnya ini, coba kalau dijumlah. Ini kenapa saya salah aja ya? 0,3 ditambah 0,3 dikali 0,7 dibagi salah 2,33 dikali 0,3 dikali ini dibagi 200. Pangkat setengah. Ya. Gitu ya, ini takut salah ya, sebentar. L6. L3, L6. Oke. Betul ya. Akar ini dibagi ini. Ya nggak sih? Sebentar ya. L6 dikali L ini dibagi ini pangkat 0,5. Oke, ya, betul ya. Jadi ini hasilnya adalah topi. Kemudian hasil yang berikutnya adalah ini.
Gitu ya anak-anak. Nah ini cara Anda melakukan estimasi untuk proporsi. Gitu ya. Oke. Nah ini kita sudah selesai melakukan estimasi. Jadi tadi ada estimasi untuk rata-rata, ada 2 rumus, dan ada estimasi untuk proporsi. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke ya, kalau tidak ada, itu bahan yang saya paparkan hari ini. Untuk tugasnya nanti menyusul, kemarin juga saya nggak sempat ya, mohon maaf ya, untuk distribusi normal, nanti disekaligus saja. Dan Anda tetap harus membuat rangkuman. Gitu ya, oke? Ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak? Oke ya, kalau tidak ada, mungkin itu yang bisa saya share untuk hari ini, yang bisa kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang kelas B ini saya geser ke pagi, karena saya ada rapat di jam yang sama nanti siang gitu ya. Jadi kita gabung untuk hari ini. Tapi untuk absennya nanti yang kelas B, tolong absen di jam 2 saja. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.